Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian masih dalam perusahaan dagang. Sekarang kita menggunakan koreksi persediaan barang dagangan dengan menggunakan harga pokok penjualan. Kamu ketahui untuk jurnal penyesuaian perusahaan dagang yang menggunakan jurnal penyesuaian harga pokok penjualan, di sana kan ada jurnalnya. Yang pertama, harga pokok penjualan, kemudian sebelah kreditnya persediaan barang dagangan. Tadi di sebelah debitnya harga pokok penjualan, sebelah kreditnya persediaan barang dagangan. Ini untuk persediaan awal. Kemudian yang kedua, persediaan barang dagangan di sebelah debit, harga pokok penjualan di sebelah kredit. Ini untuk persediaan akhir. Kemudian yang ketiga, harga pokok penjualan di sebelah debit, pembelian di sebelah kredit. Ini nanti kamu pindahkan saldo pembelian yang ada di neraca saldo. Kemudian yang keempat itu harga pokok penjualan di sebelah debit, kemudian biaya angkut pembelian di sebelah kredit. Nah, ini nanti kamu pindahkan yang biaya angkut pembelian yang ada di neraca saldo. Kemudian yang kelima, retur pembelian dan pengurangan harga sebelah debit, harga pokok penjualan di sebelah kredit. Ini yang dipindahkan adalah saldo retur pembelian dan pengurangan harga yang ada di neraca saldo. Kemudian yang keenam, ada potongan pembelian di sebelah debit, kemudian harga pokok penjualan di sebelah kredit. Ini yang dipindah adalah harga potongan pembelian yang ada di neraca saldo. Nah, jadi untuk jurnal penyesuaian dengan menggunakan harga pokok penjualan, khusus nanti persediaan barang dagangan, ini jurnalnya ada 6. Ya, yang tadi itu, yang Ibu jelaskan tadi itu. Nah, sekarang kita masuk kepada data penyesuaian. Yang kita gunakan di sini sama dengan yang kemarin waktu menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi. Di sini ada PD Rejeki Lumintu neraca saldo 31 Januari 2019. Nah, ini dia neraca saldonya. Nih. Kemudian kita tengok data penyesuaiannya. Data penyesuaian masih kita gunakan yang kemarin. Ini kita hanya nanti membedakannya di HPP itu pada yang B, nilai persediaan barang dagangan. Jadi kamu nanti membuat jurnal penyesuaian perusahaan dagang dengan menggunakan harga pokok penjualan yang A. Coba perhatikan, yang A ini asuransi dibayar tanggal 1 Januari 2019 untuk periode 6 bulan. Kamu buat jurnalnya sama dengan pendekatan laba rugi yang telah kamu buat kemarin. Ya. Kemudian yang B. Nah, ini yang B ini yang nanti kita buat jurnal penyesuaian dengan menggunakan harga pokok penjualan. Nilai persediaan barang dagangan 7.750.000. Nah, ini jurnalnya kamu buat terlebih dahulu. Yang A, yang B ini 1 kamu buat. Ya.
Kamu buat yang pertama itu harga pokok penjualan di sebelah debit, persediaan barang dagangan di sebelah kredit. Ambil persediaan awal. Kamu kemarin udah tahu persediaan awal itu yang mana angka yang perlu dipindahkan. Yang kedua, persediaan barang dagangan, kemudian harga pokok penjualan. Ambil persediaan akhir. Angkanya juga sudah tahu mana yang perlu dipindahkan. Yang ketiga, harga pokok penjualan sebelah debit, pembelian di sebelah kredit. Nah, nanti kamu pindahkan saldo pembelian yang ada di neraca saldo. Lihat neraca saldo tadi. Kamu lihat neraca saldonya, kemudian kamu pindahkan ke sini. Berapa harga pembelian itu. Kemudian yang keempat, harga pokok penjualan sebelah debit, biaya angkut pembelian di sebelah kredit. Ambil angka yang ada di neraca saldo, yang biaya angkut pembelian. Ya. Kemudian yang kelima kita masuk retur pembelian dan pengurangan harga sebelah debit, harga pokok penjualan di sebelah kredit. Nah, nanti pindahkan harga, retur pembelian dan pengurangan harga. Itu yang diambil angkanya, masukkan ke yang jurnal penyesuaian yang ini, yang ada di neraca saldo. Yang keenam, potongan pembelian debit, harga pokok penjualan di sebelah kredit. Berarti kamu ambil nanti harga potongan pembelian, angkanya yang ada di neraca saldo. Jadi, untuk jurnal penyesuaian yang kedua ini, yang B ini, nilai persediaan barang dagangan 7.750.000, jurnalnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, baru masuk yang C. Persediaan perlengkapan kantor 950.000. Sama dengan jurnal yang kemarin, pendekatan laba rugi. Yang D, penyusutan peralatan kantor dan penyusutan gedung 12% setahun dari harga perolehan. Juga sama dengan pendekatan laba rugi. Kamu tinggal memindahkan angka-angkanya dan jurnalnya. Yang E, beban iklan bulan Januari 2019 belum dibayar 450. Kamu pindahkan lagi yang kemarin sama. Yang F, pendapatan bunga yang akan diterima untuk bulan Januari 2019 22.500. Nah, ini juga sama dengan jurnal penyesuaian pada pendekatan laba rugi. Nah, jadi untuk pendekatan HPP ini bedanya pada yang B, nilai persediaan barang dagangan. Jadi di sini nanti ada 6 jurnalnya yang kamu buat. Selain dari itu semuanya A, C, D, E, dan F sama dengan jurnal penyesuaian dengan menggunakan pendekatan laba rugi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini cuma ini yang perlu yang disampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti kamu bisa bertanya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.